Allah. Sulit juga untuk dinetralisir. Nah, ini adalah kesimpulan di sini. Status agresif ya, agresif. Jelas empang padang jeung gunung padang hiji susunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Baik sahabat LWT TV, berjumpa lagi bersama kami dalam channel Luas Wanita TV. Pada malam ini kami seperti biasa ditemani dengan rekan-rekan kami, dan pada malam ini kami melakukan petualangan kembali, yaitu di suatu tempat yang bernama Empang Padang ya. Empang Padang. Dan Empang Padang ini sangat berdekatan dan erat kaitannya dengan situs megalitikum Gunung Padang ya. Seperti itu. Dan mungkin di sini wilayahnya yaitu termasuk wilayah Kabupaten Cianjur. Dan alhamdulillah pada malam ini kita langsung ditemani dengan kasepuhan yang mungkin bertempat tinggal di Empang Padang ini, dan mungkin kami nanti akan melakukan interaksi dengan kasepuhan yang bertempat tinggal ya, ataupun yang menjaga Empang Padang ini. Untuk lebih lanjutnya mari ikuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abah, Abah sehat? Untuk bertanya silakan. Ya, untuk sahabat LWT TV, alhamdulillah malam hari ini kita ditemani oleh sesepuh kita. Ini Abah Fuad, salah satu sesepuh di Empang Padang, dan sebelah sana ada Abah Karim juga yang akan membantu kita pada malam hari ini. Mungkin Abah bisa sedikit menceritakan apa kaitannya Ya. antara Empang Padang dengan situs Gunung Padang. Ya, dari mulai batu-batu yang ini Mas, ini kayaknya Ya. sama ya Pak ya? Sama. Ya, mungkin Abah bisa menceritakan untuk batuannya sendiri, Abah. Kalau kamera bisa Ini mah cerita orang tua gitu ya. Ini permasalahan Abah selama di sini mengelola situs Empang Padang. Ya. Cerita orang tua dulu Abah selaku sesepuh di sini. Ya. Ini masalah batuan-batuan diambil dari Gunung Batu. Dari Gunung Batu diambil ke Ciukir. Gunung Batunya sebelah mana, Abah? Gunung Batunya sebelah ada sebelah Tidak jauh dari sini gitu ya? Tidak jauh. Memang tidak jauh, memang tidak jauh dari sini. Nah, terus diambil ke daerah Ciukir. Batuan itu bongkahan, batuan-batuan terus diukir. Nah, sesudahnya diukir diambil ke empang yang udah jadi seperti macam ini. Nah, terus batuannya kalau udah jadi langsung batu dipendam di air. Di situ batu disortir. Mana yang layak dibawa ke gunung, mana yang enggak. Yang bagus diambil ke gunung, ya diambil ke gunung. Sisa-sisa bongkahan-bongkahan batu yang udah diukir dari diukir. Jadi di sini sebatas banyak sisa-sisa batu, ya panjangnya sama. Ya. Kalau menurut kita ini batu sama kan? Ya. Tapi menurut gaib tidak sama. Oh, berarti
pertama batuannya dari Gunung Gunung Batu, Batu, dibawa dibawa ke ke Ciukir, Ciukir, terus dibawa ke Empang untuk dicuci dan dicuci direndam. direndam. Ya, setelah itu baru dibawa ke Disortir dulu. Oh, disortir dulu ya. Sempurna mungkin yang Iya. dibawa ke Gunung Dibawa ke Padang. Gunung Gunung Padang. Padang. Tapi tidak semua batuan dari mana Gunung Batu. Gunung Batu. Oh iya. Tidak seperti itu. Berarti banyak yang dari Banyak dari luar Dari luar. lain. cuman mungkin diukirnya di Ciukir gitu Ciukir. dan dibawa disortirnya di sini di Empang Padang ini. Makanya di sini mungkin Kang Pala kita bisa lihat ya, Ya. Bisa teman-teman LWT Mungkin TV bisa menyaksikan ya, ya. ada persamaan gitu. persamaan-persamaannya batu ya. Betul, ada persamaan jenis antara batu yang ada di Gunung Padang dengan yang di Dengan sini. yang ada di Empang. Ya mungkin terima kasih ya atas informasinya Bah. Ya, Dan sama-sama. mungkin sahabat LWTP untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kita akan mencoba berinteraksi mungkin ya Bah, yang akan dipandu oleh Abah sendiri untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk mungkin yang ada di sekitar sini. Dan nanti kita akan bertanya untuk lebih lanjutnya tentang informasi tentang Empang Padang ini. Seperti itu. Jangan lupa tetap pantau channel kami, like, subscribe dan share biar kami bisa terus melanjutkan petualangan malam kami. Baik pemirsa, langsung saja kita akan melakukan mediasi dan mungkin untuk saat ini yang akan memandu untuk penarikan makhluknya yaitu akan dipandu oleh kesepuhan kita sendiri ya, Abah Fuad dan Abah Karim. dan Abah Karim, dan mungkin Abah juga akan nanti yang akan menjaganya, dan kita mungkin nanti akan mencoba berinteraksi dengan makhluk yang mungkin memasuki mediator. Dan untuk mediator sendiri silakan ada Kang Bambang. Kang Bang. Ya, ya. Kang Bambang sendiri yang mungkin nanti akan menjadi mediator, dan mungkin langsung saja kita akan melakukan mediasi. Baik, langsung saja Abah silakan untuk melakukan penarikan. Kang Bang, silakan untuk bersiap Abah juga. Agan, seperti sini ya di sini Bapak mencoba untuk menunggu makhluk yang ada di Empang Padang ini, dan Kang Bambang sendiri yang nanti akan menjadi mediator, dan kita mungkin nanti akan berinteraksi dengan Kang Bambang gitu. Saya mulai merasakan bagaimana Ya. Kita mulai merasakan auranya cukup kuat yang akan memasuki tubuhnya Kang Bang. Ya, kita bisa lihat makhluknya mulai memasuki tubuhnya Kang Bambang ini. Iya. Dan saya rasakan auranya cukup besar. sangat kuat sekali yang kuat. Mundur dulu, Kang Bang. Abah bisa sebelah sini. Karena saya udah
Untuk makhluk ini mencoba menyerang abah, dan abah mungkin mencoba menahannya dengan tekanan yang mungkin abah sudah selesai. Sosok makhluk ini kelihatannya sangat agresif sekali, Kang Pala. Ya, ini mulai berinteraksi juga dengan Abah Karim, mulai menyerang Abah Karim dan kembali bisa ditahan. Abah bisa jelaskan sedikit mungkin makhluk apa yang masuk ke tubuhnya Kang Bambang? Ini mau segera makhluk gaib. Iya, makhluk gaib. Makhluk gaib Iya. yang kami undang. Perbentukannya tuh cenderung tuh kenapa, Bah? Ini secaranya Sesepuh atau sesepuh dalam sesepuh ya? dari sini. Bisa kita tanya, Bah? Atau nanti? Tapi tidak bisa. Tidak bisa ditanya. Tidak bisa. Soalnya ini tertutup. Tertutup. Mungkin biasa cerita sarang Kang Ustaz. Oh iya. Jadi Kenapa mungkin satu setiasa ayeuna secara komunikasi sarang gaib. iya. Ya terus aya dina kaping nanti sasi anu kapangkarna saya kan isukan. Oh. Ente biasa ditanya, tapi menghadirkan biasa. Oh. Jadi untuk menghadirkan itu bisa. Itu bisa. Cuman untuk berkomunikasi kita sulit. Seperti itu. Tapi sosok yang merasuki Kang Bambang ini berarti sosok sesepuh yang Sesepuh yang ada di sini. Iya, di Sudah antara lama kita. Abah ini di Sudah. sininya. sudah lama Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya kita akan bertanya ke Kang Ustaz. Kang Ustaz. Ya. Ya, mungkin memang makhluknya bisa dipanggil, namun kita tidak bisa untuk mendeteksi makhluk yang ada di sini. Gimana, Pak? Ini mereka merasa terganggu atau gimana? Ya, Seperti itu ya kayaknya. ini memang sengaja memang dia terasa terganggu juga. Soalnya awalnya begitu, kok sekarang manggil lagi. Oh iya. Seperti itu, makanya dia marah seperti ini. Iya, mungkin ada sebelumnya ada ada larangan. Ternyata sudah mulai bisa berkomunikasi. Sekarang bisa ditanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten abdi tadi sudah silaturahmi. Abdi sanes bade ngawogel, tadi abdi hoyong nares tentang empang Padang ieu. Abdi sudah silaturahmi. Biasa nanti anjeun. Apa jenenge? Abdi hoyong terang mungkin anjeun di dieu terus lami tentang sejarah di dieu. Mungkin abdi hoyong terang informasi ti anjeun. Punten ya, kami anjeun saha? Ya, Gimana Kang? Silakan. Sekarang saha? Sepertinya masih sulit untuk berkomunikasi. Pun untuk beradaptasi ya dengan tubuhnya Kang Masih Bambang. sulit karena tadi yang Abah ceritakan tadi mungkin awalnya sudah ditutup. Ya. Jadi agak sulit juga untuk berkomunikasi. Mungkin Abah demi keselamatan bisa dikeluarkan saja. Ya. Ya pemirsa, mungkin makhluk yang ada di tubuhnya Kang Bambang ini tidak bisa untuk diajak berinteraksi, dan mungkin kami akan mengeluarkan dari tubuhnya Kang Bambang untuk keamanannya. Silakan. Karena di sini banyak batuan ya, jadi untuk sementara kita keluarkan dulu. Allah Akbar. Ya, Abah di sini mencoba untuk menetralisir Abah Karim dan Abah Fuad. Allah. Allah.
Mungkin memang makhluknya sangat agresif dan mungkin agak sedikit sulit untuk dikeluarkan. Bisa kamera tolong lebih dekat ke lihat sendiri. Mungkin memang butuh proses untuk dikeluarkan, tidak seperti biasanya kita sebelumnya melakukan mediasi, dan ini mungkin agak sedikit sulit untuk dikeluarkan. Sulit juga untuk dinetralisir. Nah, ini adalah kesimpulan di sini. Ustaz Drus mungkin terus ini sangat memang ahli di dalam ilmu spiritual juga, dan coba bantu untuk mengeluarkan makhluk yang ada di tubuhnya Kang Bambang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Abah dan Abah Fuad dan Abah Karim bisa menetralisir ya. Ya mungkin tadi dibantu sama Kang Ros juga. Alhamdulillah bisa keluar juga. Dan mungkin inilah memang makhluk di sini memang auranya sangat besar ya Pak. Memang kita melakukan mediasi yang sebelumnya itu memang biasa dan gampang gitu untuk dikeluarkan, dan ini mungkin agak sulit karena memang makhluknya memang auranya begitu besar yang di sini itu. Karena yang tadi juga dijelaskan oleh Abah mungkin ya Abah, tadi karena sudah ditutup mungkin untuk komunikasi kita cukup sulit. Kang Bambang bisa gabung sama kita, jadi sulit untuk berkomunikasi ya Abah, tapi mungkin makhluk ini merupakan makhluk yang cukup agresif dan aktif juga ya Abah ya. Kang Bambang bisa diceritakan untuk yang dirasakan oleh Kang Bambang sendiri? Rasanya gimana? Berat ya, memang berat ya. Cuma tadi mungkin tenaga juga banyak yang berkeras juga. Iya. Memang mungkin saya juga merasakan memang auranya begitu besar, sangat kuat. Seperti itu. Mungkin terima kasih Kang Bambang jadi mediator, dan terima kasih juga kepada kesepuhan yang telah menyempatkan waktunya untuk membantu kita dalam acara ini. Dan mungkin nanti selanjutnya kita akan langsung bertanya ke Ustaz Drus ya, untuk lebih lanjutnya dan lebih detailnya mengenai tentang Empang Padang ini ya, terutama antara kaitan Empang Padang dengan Gunung Padang ya. Ya tetap pantau channel kita, dan jangan lupa tetap dukung channel kita. Ya, mungkin pemirsa ada sosok makhluk lain yang memasuki tubuhnya mediator ini. Mungkin Abah bisa jelaskan sosok makhluk yang masuk ke Kang Bambang?
Ini sejarahnya maksudnya kerajaan dari semacam Kera. Kera. Bentuknya agak agresif ya, Bang. Agresif. Jadi lebih ke jurus. Lebih ke jurus, ya lebih ke jurus ini. Sama tidak berbicara juga. Tidak berbicara. Ini caranya memasukkan jurus, semua jurus dia dilakukan. Bagaimana dia selagi marah. Tapi masih bisa dikontrol oleh Abah sendiri. Bisa. Masyarakat lama. Walaupun gelap, ada kekerasan, dia bisa tahu. Jadi ada kode, Ada semacam kode ya. tadi. Macam seperti menantang. Menantang, iya menantang. Ini sebenarnya ada tantangan. Jadi ditahan. Ditahan. Ini seolah-olah menantang. Menantang. Ingin dipanggil lagi. Ingin dipanggil lagi. Bisa Abah coba. Iya. Apalah kita bisa mundur sedikit. Kalau kita udah ditarik kayak gitu, dia semakin menjual Ya, kemarin semakin naik dia. Dan dia memang mencoba untuk menyerang Abah ya. Cuman mungkin Abah juga bisa menahan. Ini seolah-olah dia Jadi aman untuk media sosial sendiri, Kang Bama sendiri aman. bisa aman. Tapi ini kalau mau coba silahkan. Silahkan saja. Tapi Abah juga kalau semuanya tidak tahu sisi lainnya, Abah tidak bertanggung jawab. Sudah cukup. Ya, Menurut saya ya. sudah ya. Kasihan. Cukup aja mungkin ya. Memang Allah makhluknya memang begitu agresif, yang memang amarahnya juga mulai naik dan mungkin tadi coba melakukan penyerangan kepada kesalahan kita, dan tapi bisa ditahan ya, bisa dicegah gitu. Dan cukup aja ya, Bah, dikeluarkan. Sudah dikeluarkan aman. Sekarang udah aman lagi. Dia bisa bangun. Bangun. Jadi ada dua makhluk tadi ya yang masuk. Yang pertama tadi tidak bisa berkomunikasi sama sekali ya, Kang Pala. Dan setelah tadi disadarkan oleh Abah, ada lagi makhluk yang kedua yang masuk, yaitu seekor kera ya, Bah. Seekor kera. Iya. Dan yang barusan juga memang begitu agresif ya, Bah. Bahkan lebih brutal Daripada yang awal. Baik pemirsa, mungkin kita akan langsung bertanya kepada Kang Rusmana ya. Mungkin beliau juga adalah sepuhan di sini dan sedikit banyaknya tahu tentang Empang Padang ini. Dan untuk yang ditanya silakan Kang Medan. Selamat malam, Kang Rus. Sehat? Kami minta penjelasannya tentang
Empang Padang itu sendiri, apalagi tadi dengan hasil mediasi yang telah dilakukan. Mungkin Kang Rusmana bisa menjelaskan Terlebih dahulu tentang nanti tadi yang mungkin hasil mediasi ya. Sebab apa saja yang memasukinya dan mungkin kenapa gitu tidak mau diajak berinteraksi seperti itu. Maka ada kaitan Empang Padang oge Gunung Padang emang ketinggal kolot di dia khususnya anu mungkin waktuna jeung mangsana teka ukur ku hitungan. Jelas Empang Padang jeung Gunung Padang hiji susunan anu mimitina berdirina eta ku ayana Gunung Padang teh hiji batuanana ceuk kolot ti Pasir Keramat yang disebut Tegal Batu, dibawa ke Ciukir, dibawa ke Empang, kakarak dijieun Gunung Padang. Ayeuna Gunung Padang teh ngaran ceuk kolot malen Gunung Padang, tapi Karaton Siang Padang. Karaton Siang itu artinya apa? Artina Karaton teh hiji tempat kumpulna kokolot. Lamun ku ayeuna mah di zaman kerajaan beureum tempat kumpulna para raja jeung keluarga raja pembesar, karena disebutna Karaton Siang Padang. Siang teh bisa tuduh karena waktu urang, tuduh karena waktu caang, Padang caang. Jadi Karaton Siang Padang tempatna jalma anu bisa mere cacaan, anu bisa nepikeun cacaan yang kahirup urang. Masalah sejarahna, masalah itu ieuna nu aya di Empang Padang khususna tadi katingali ku sadaya kunaon mah teu bisa ditanya. Lain teu bisa ngomong jeung teu bisa ngomong. Tapi ku sabab mangsana nu kabeh dituna, lamun misalkeun dipurak dibukaerkeun sailaharna ku ayeuna. Hiji emang kudu aya mangsana jeung waktuna pikeun budak carita. Kadua naon anu diudar teh ieu sabab teu tinggal kolot baheula inggis bisi jadi mamaha oge hingga ayeuna kokolot baheula anu tadi nyukma ka budak lain terek carita. Tapi yen Empang jeung Gunung Padang hiji peradaban tinggal kolot baheula anu boga arti jeung boga nilai kacida jero teu bisa dibuka supaya wae. Ayeuna hayang nyaho nu sabenerna teu bisa sagawayahna. Nu jelas Empang jeung Gunung Padang ieu teu tinggal kokolot urang sararea nu perlu dikaji, dipelajari, diteangan, dicucruk supaya kapanggih panyaangna jang urang jeung sararea. Belum dilestarikan juga ya. Kudu dilestarikan, kudu dijaga. Sabab moal ayeuna tetepna pepatah menjadi kolot, moal aya tetepna ayeuna tinggal menjadi kolot, lamun rek dirusak urang rek buka naon, urang rek ngaluar naon. Ari sejarah saha jeung saha nama tadi teh aya waktu jeung mangsana. Teu bisa ayeuna pangna tadi teh aya waktu jeung tempatna leuwih apal ngan meureunna nu aya teh mah aya nu hayang nyaho da meureun lain kudu kitu carana. Ada cara khususnya aya cara khusus jeung tempat. Berarti ada aya tahapan-tahapan anu dilalui supaya orang tiasa terang tentang ayeuna Empang Padang sareng kaitana sareng Gunung Padang. Sabab teu bisa sagawayah inggis bisi katarima ngajadikeun bahaya oge. Kaitan ayeuna sejarah, kaitan ayeuna pepatah menjadi kolot kecilna, meureunna kudu bener-bener asak nyasarna, asak narimana teu bisa kusaliwat rek di Gunung Padang, rek di Empang Padang ieu oge. Intina eta naon anu tadi meureun ditinggalikeun ku kokolot urang anu nyukma anu ngawaruga ka budak.
panginten kan biasa dijelaskan kira iya kawitna empang padang teh dibuka nah seperti kieu pangintennya teras tujuan kanggo dibukana empang padang teh kanggo naon gitu maksudnya Dibukana empang padang ieu hiji kusabab gunung padang na geus dimuka Iya. ditingali jeung dikanyohokeun ku sakabeh manusia meureun kolot oge nikanya jeung nika paur kumukana di mukana karaton siang padang tadi teh bisi salah kecilkan bisi salah ayeuna na udagan nya kolot teh nitah muka deui empang padang supaya jadi cuk-cukan ulah gunung padang itu tapi awalnya om di mana sabab urang tuh bisa mapai ka hareup pokok kan tukangeun pokok ka karun urang kita terus panginten Kang upami ningal anu sate acana aya simbol anu segi lima biasa dijelaskan panginten eta anu simbol anu segi lima panginten anu aya di empang padang ieu nah jadi naon anu tadi pangna itu ditemrahkeun ku kolot waruga ka budak kumukana empang oge geus aya tatanan geus aya waktu jeung mangsa mimiti kudu muka mana kadua kudu muka mana katilu muka mana teu bisa sagawaya jadi kedah nyusun panginten kudu nyusun jeung emang kudu tarapti teu bisa ayeuna lamun teh mah urang hayang apal Gunung Padang hayang ngabangun Gunung Padang ku ayeuna loba nu nyarita Gunung Padang rek di kitu rek di kieu nasahan nyaho jeung rek di mana susunna kudu diperhatikan teh eta mana nu awalna jeung kudu kumahana supaya jadi pelajaran da intina aya anu Gunung Padang aya anu empang Padang lain jang hura-hura lain jang itu tapi balik deui kana tujuan kolot jadi panyaang jang kahidupan dunia akhirat eta kan mungkin dulu ini terawat rapi gitu Bang. Sedangkan sekarang mungkin tidak terawat dan seperti ini kondisinya mungkin ada pesan-pesan dari Abang untuk seperti bagaimana gitu maksudnya merawatnya ini supaya mungkin ini bisa dilestarikan kembali gitu. Ya kaitan paten-paten kolot dimimiti ditinggalkeun ganti di turunan anu nyicingan pasti aya robahna ngan meureunnan nu geus aya ulah diruksak nu can aya kira-kira manfaat jang nu ayeuna aya jeung pikahareupeun bral gerak jaga jeung raksa tingkatkeun kaji deui jeung naon nu bisa jadi pamanfaatan yang nu aya ayeuna jeung kudu mikiran pikeun pikahareupeun anak incu urang sab contoh ieu geuning kolot nyeun ditinggal teh manfaat jang urang anu teuing sabaraha turunan urang ta urang rek kitu jang pikahareupeun teh urang rek nyieun naon urang rek ngabentukeun naon urang rek neundeun naon jang turunan urang kitu amanatna. terus panginten kanggo upami teh mah nah ieu teh dibuka kanggo tempat wisata atanapi henteu kanggo kapayuna gitu lamun heug kaitan jeung tempat wisata lamun udagan wisata ku ayeuna teh tempatna ulin lamun dirarang meureunnan erek mamatahan saha rek nganepikeun ka saha lamun eueuh nu ulin rek bae rek arulin mah rek wisata ngan meureunnan dina wisata na ka dieu atawa wisata na ka Gunung Padang saeutik mikeuna kudu darek mikir supaya menang pituduh menang pelajaran kekeh rek jadi wisata ge aturan jeung paradigma hukum jeung aturan adat istiadat kasopanan ka itu ieuna tadi teh supaya jadi jang dituduh ditutur panglaku jurung panglaku lampah urang mernah jadi tiasa oge panginten dianggo kanggo tempat tapakur ya, panginten nah tapakur kana ciptaan Allah anu Allah didamelkeun kanggo urang sadayana dan juga peninggalan leluhur kita juga terus kita lestarikan gitu ya yang kajian jeung dan kade sini kolot urang jauh tidak ditu ting sabaraha purun ting sabaraha waktu
kurang tetap rek ngaji itu ya beda tetap mau jauh mau beda jeung mau pisah ulah lepas tina ajaran bisi salah ngahartikeun bisi salah ngaberikeun ngaranna ajaran urang ayeuna anu diamanatkeun ti Gusti ka urang tah eta pelajari tapakuran di dieu kudu aya di dieu bisa itu. Terima kasih terus mana untuk yang telah memberikan informasi kepada kita sehingga mungkin kita tahu sedikit banyaknya tentang Empang Padang ini. Mungkin itu, mudah. Ada lagi mungkin Abah mungkin ingin menambah. Ya, ya mungkin pemirsa sendiri bisa mendengarkan barusan apa yang telah dipaparkan oleh Kang Rusmana ini dan mungkin kita bisa ambil hikmahnya. Jika ada peninggalan daripada leluhur kita, maka kita harus bisa melestarikannya, menjaganya, merawatnya dengan baik. Dan mungkin tempat ini juga bisa kita jadikan sebagai bahan tafakur bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dan terima kasih. Ya, itu yang kami sampaikan. Ya, dan juga ketika kita memasuki suatu tempat seperti contohnya Empang Padang ini, kita harus punya adab ya. Lebih dahulu kita harus menghormati peninggalan leluhur kita sehingga itu akan menjadikan kita sebagai bahan pelajaran buat kita, yaitu itu kami kan cukup ya mungkin hanya ini yang bisa kami lakukan. Jangan lupa tetap dukung channel kami Luas Wanita TV, like, subscribe dan share biar kami bisa menguak misteri ataupun sejarah-sejarah yang mungkin ada di khususnya di Jawa Barat ini ya, mungkin hanya itu. Dan terima kasih juga kepada kesepuhan kita yang telah menemani kita sehingga perjalanan kita bisa lancar dengan kondisi yang baik. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.